Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Septika Kurnia Utami dari kelas pendidikan biologi C. Pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang genetika Mendelian hukum segresi. Yang pertama itu ulasan singkat genetika Mendelian. Sejarah singkat genetika pewarisan sifat makhluk hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi yang dinamakan genetika. Ilmu ini pertama kali dipelajari oleh Gregor Mendel tahun 1822 sampai 1834. Di awal perkembangannya, para ahli biologi termasuk Mendel belum mengenal baik gen ataupun kromosom. Di awal eksperimen, Thomas Van Morgan tahun 1856 sampai 1945 yang melakukan pengamatan pewarisan sifat terhadap Drosophila melanogaster. Pengetahuan kromosom dan gen masih belum cukup untuk menjelaskan pola pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Adapun teori kromosom yang dirumuskan pada tahun 1902 dan 1903 oleh Walter Sutton dan Theodore Boveri. Genetika modern muncul dengan menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan perilaku kromosom dan gen. Kilasan singkat genetika Mendelian dalam mempelajari pewarisan sifat. Pada awalnya, Mendel melakukan eksperimen persilangan atau hibridisasi dua varietas P. Sativum dengan mengamati satu sifat beda yang kemudian dikenal sebagai persilangan monohibrid untuk menguatkan prediksinya. Mendel masih dilanjutkan eksperimen persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid dan tiga sifat yang beda atau trihibrid. Berdasarkan eksperimen monohibrid, Mendel dapat merumuskan 4 pola pewarisan sifat yang salah satunya itu dijadikan sebagai hukum segrasi atau hukum Mendel 1. Berdasarkan eksperimen dihibrid, Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang kemudian disebut sebagai hukum Mendel 2. Mendel juga melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat diturunkan. Sifat yang dimaksud dalam ilmu genetika ini adalah ciri suatu makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Contohnya itu sifat yang dia amati itu warna bunga, sedangkan karakternya adalah warna bunga ungu dan warna bunga putih. Mendel pun menjelaskan jika karakter yang tidak berubah karena hibridisasi, maka karakter itu dikatakan karakter yang dominan, sedangkan yang lainnya dikatakan karakter yang resesif karena sifatnya tetap ada namun tidak nampak. Jadi, dalam penelitian hibridisasi pertamanya, Mendel telah menegaskan bahwa warna bunga ungu adalah karakter yang dominan, sedangkan warna bunga putih itu karakter yang resesif. Selanjutnya, adapun eksperimen Mendel yang terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, menentukan galur murni, melakukan persilangan atau hibridisasi, mengamati dan melakukan pengujian filial 1, mengamati kenampakan filial 2, mengelompokkan dan menghitung filial 2, dan yang terakhir menghitung rasio filial 2. Selanjutnya, para ahli biologi itu telah menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksud oleh Mendel itu genotip,
atau biasa dalam bahasa Inggris itu namanya genotype, di mana suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter atau fenotip. Selain itu, para ahli biologi juga telah menyepakati untuk membuat notasi genotip dengan alfabet yang diselaraskan dengan karakter dominan yang diekspresikannya. Contohnya itu berdasarkan genotip parental. Untuk biji kuning itu yellow adalah Y besar dengan Y besar. Sedangkan untuk genotip yang warna hijau yang disebut dengan ekspresi resesif. Para ahli biologi juga telah menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan ini merupakan ekspresi dari alel, yaitu versi alternatif satu gen yang menyusun genotip. Oleh karena itu, genotip dapat hadir dalam bentuk homozigot jika pasangan alelnya ini sama. Contohnya itu Y besar dengan Y besar dan Y kecil dengan Y kecil. Serta dalam bentuk heterozigot jika hadir dalam pasangan alel yang berbeda, contohnya Y besar dengan Y kecil, pada genotip homozigot yang terdiri dari sepasang alel ini dominan, maka sifat dominan yang dimunculkan juga pasangan alel resesif, maka sifat resesif yang akan dimunculkan. Tetapi berbeda jika pada genotip heterozigot yang terdiri dari alel dominan dan resesif, maka ekspresi alel resesif ini akan tertutupi oleh alel dominan. Berdasarkan gambar X, maka Y besar dengan Y kecil, ekspresi tenor pia itu adalah warna kuning. Selanjutnya, pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu tidak hanya dapat dilakukan dengan menguji F1 yang disilangkan dengan sesamanya atau self-cross. Namun, F1 juga dapat diuji dengan menyilangkan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip yang sama. Atau genotip homozigot resesif, uji silang atau tes cross. Dalam persilangan genotip Y besar dengan Y besar, F1-nya itu Y besar dengan Y kecil. Disilangkan yang dihasilkan diuji silangkan dengan P. Sativum yang memiliki genotip Y kecil ini, persilangan ini akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotipnya itu P. Sedangkan sativum berbiji warna kuning terhadap P. Sativum berbiji warna hijau ini adalah 1, dan gambar yang pertama ini menunjukkan diagram persilangan P, sativum berbiji kuning, dan P, sativum berbiji hijau yang F1-nya itu diujikan secara uji silang. Selanjutnya itu istilah dalam persilangan dengan cara penentuan gamet. Yang pertama itu istilah dalam persilangan. Yang pertama itu parental, biasa yang dibilang dengan P atau induk atau orang tua, gamet dengan G artinya sel kelamin, filial dengan F artinya keturunan atau anakan, genotip yaitu susunan gen penyusun sifat, fenotip itu sifat yang tampak. Selanjutnya cara penentuan gamet. Rumusnya itu 2 pangkat N. N itu alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen yang resesif. Contoh penentuannya itu seperti A besar dengan A kecil menjadi 2 pangkat N sama dengan 2 itu 2 pangkat 1. Jadi 2 itu dikalikan dengan N. N ini kan bernilai dengan 1 karena dia hanya memiliki satu alel heterozigot. Terus selanjutnya A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil.
yang dimana 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus yang kedua itu jenis gamet. Jenis gamet ini yang pertama, gamet itu terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dengan A kecil. Selanjutnya, gamet itu terdiri dari A besar dengan A besar, A besar dengan B kecil, A kecil dengan B besar, A kecil dengan B kecil. Selanjutnya itu persilangan monohibrid. Dan monohibrid juga ini terdapat 2 jenis, yaitu monohibrid dominan dengan monohibrid intermediat. Dapat kita lihat pada persilangan monohibrid yang dominan ini, jika tumbuhan berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan sejenisnya yang berbatang pendek akan menghasilkan F. Tumbuhan berbatang tinggi ini akan dikatakan bahwa sifatnya ini dominan, sedangkan batang pendek ini sifatnya itu resesif. Jadi pada F ini akan dihasilkan keturunan yang mempunyai sifat sama dengan induknya yang dominan. Rasio genetipnya itu pada F2 1 dibanding 2 dibanding 1 atau 1 banding 2 banding 1. Sedangkan rasio fenotipnya itu 3 dibanding 1. Selanjutnya persilangan monohibrida intermediat. Jika tumbuhan bunga merah disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbunga putih akan menghasilkan F. Tumbuhan berbunga merah muda ini dikatakan bahwa bunga merah ini bersifat intermediat dengan cara persilangan yang sama seperti monohibrid yang di samping, dan kita dapat ketahui bahwa rasio genotipnya dan fenotipnya itu F, dan persilangan monohibrid intermediate itu sama, yaitu 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya pada penyilangan dihibrid, ini adalah persilangan dihibrid. Kita menyilangkan antara biji kacang bulat yang berwarna kuning dengan biji kacang yang keriput yang berwarna hijau. Saat disilangkan, semua keturunannya akan memiliki fenotip biji berwarna kuning atau F1. Saat menyilangkan sesama F1, kita mendapatkan 4 varian fenotip yang berbeda, yang dimana merupakan kombinasi dari 2 sifat yang berbeda yang disilangkan, yaitu biji bulat kuning dengan biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau dengan rasio fenotipnya pada persilangan dihibrid ini 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dari semua kaca yang dihasilkan ini, yaitu hasil semua persilangan yang dihasilkan ini yaitu F2. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.